Assalamualaikum. Oke Kang Bro, saya mau masang lampu ya. Ini lampu apa LED ya, tulisannya ya LED ya. Nah, ini mereknya Ayoto, mereknya sembarang ya, terserah Anda. Tapi yang penting itu diperhatikan. Sering saya ya mendapatkan kasus motor itu akinya cepet rusak. Ini motor itu loh. Nah itu Vario 2013 berapa itu pokoknya lah. Baru 125 yang generasi pertama. Nah itu kan dia masih pakai bolam kayak gini ya, kayak motor yang kayak gini lah, kakinya kan sama kayak ini. Nah kemarin saya sering dapat itu habis ganti lampu kayak gini kok drop terus gitu loh, sering rusak, akinya itu nggak awet gitu loh ya kan. Sebenarnya permasalahannya di apa itu? Sebenarnya di sini tuh sebelum kita melakukan penggantian lampu kayak gini, alangkah baiknya itu diperhatikan spesifikasi lampunya dulu. Ini kan lampu bawaan Vario ya. Nah, umumnya motor-motor bebek itu lampu yang kayak gini, yang bolam kayak gini itu lampu AC DC. Ini bisa pakai aki, bisa pakai sepul. Ini bisa AC, bisa DC. Nah, rata-rata tegangan yang kayak gini itu masih AC, yang ketika stasioner itu lampunya kedip-kedip. Nah, nanti kalau di bawah jalan RPM-nya agak tinggi, lampunya terang dan stabil. Itu biasanya kayak gitu, itu AC. Tapi kalau mau diubah ke aki langsung full DC, di kontak langsung nyala, itu juga bisa. Nah, jadi lampu yang kayak gini, misal standarnya kayak gini kan, kita mau ganti lagi lampu, itu usahakan yang spesifikasinya itu AC DC juga. Nah, ini kan nanti yang saya mau ganti. Ini di Ayoto ini itu tipenya AC DC juga ya, bisa AC bisa DC, jadi nggak wajib ganti jalur DC, walaupun jalur standar tetap bisa digunakan. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan, lampu ini kan punya watt ya, belum tentu yang 100 watt itu lebih terang daripada yang 50 watt. Nah kadang ada teman-teman itu salah ya, salah berpikir, nggak tahu lah istilahnya kayak gitu, belum tahu. Kalau dipikir itu kalau semakin wattnya besar lampunya semakin terang, memang secara logika kayak gitu. Tapi banyak juga lampu LED, lampu-lampu kalau zaman dulu kan lampu bolam kuning kayak gini kan wattnya kecil lampunya redup, wattnya besar lampunya terang. Tapi di lampu-lampu generasi sekarang itu kan sudah ramah lingkungan, jadi wattnya kecil tapi lampunya terang. Nah kayak gitu. Nah yang penting itu wattnya. Banyak kan orang-orang kan, wah aku mau yang terang, beli Philips yang 50 watt kan kayak gitu. Itu sering saya suruh masangin Philips Osram yang 50 watt 60 watt itu sering. Padahal di lampu standarnya ini yang Stanley ini, nah yang bawaan kayak gini itu ditulis di sini itu 25 watt. Nah ada juga biasa yang original, nggak tahu original bener atau enggak, itu ada yang 35 watt. Biasanya kalau di ori itu ada dua pilihan, 25 watt sama 35 watt. Rata-rata yang dijual di bengkel itu 35 watt ya, bukan 25 watt. Tapi sebenarnya 25 watt ini udah terang, ini standarnya. Kalau mau lebih terang pakai 35 watt juga bisa. Nah tapi ya ini saranku aja, jangan gunakan lampu yang lebih dari 50 watt, apalagi dua. Kayak gini Vario itu kan lampunya dua ya, double. Ya ini ya contohnya menurut saya ya, kayak gini. Ini kan bulannya dua. Di sini 25, di sini 25. Ya kan? Berarti kan 50 watt kalau kita pakai. Nah, belum lagi tambahan lampu yang lainnya. Nah, kalau bisa ini ya, lampunya ini jangan lebih dari 50 watt. Alangkah baiknya itu di bawah standarnya. Misal rata-rata standar itu 35 watt sama 25 watt, kita pakai yang di bawah itu aja, atau maksimal 35 watt lah kayak gitu. Nah itu menentukan keawetan akinya. Kadang orang itu nggak tahu, wes pokoknya diganti yang terang gitu, yang padahal wattnya besar itu belum tentu terang ya. Nek lampumu yang abal-abal ya, walaupun 100 watt ya panggah redup gitu. Kalau lampu yang bagus itu walaupun wattnya kecil dia tetap terang. Ya perlu diperhatikan spesifikasinya. Pastikan kalau lampunya AC DC gunakan yang AC dan DC ya. Jadi nggak usah ngerubah-ngerubah jalur. Kalaupun kita mau ngerubah jalur ke jalur DC, ya lampunya ini tetap bisa digunakan untuk lampu DC. Ini contohnya Ayoto, iki dikira promosi endorse Ayoto. Enggak, ini murni kita ganti ini. Di sini ada garansinya soalnya 6 bulan, yang lainnya nggak punya garansi.
Nah terus di Ayoto ini juga ada keterangan Kang Bro, dia agak ya, agak jujur lah, maksudnya itu terbuka di lampunya sini. Entah betul apa enggaknya, sebenarnya kita bisa tes pakai multitester. Nah ini untuk pengecekan untuk penggantian bohlam secara awam ya, kita yang nggak tahu, nggak punya multitester, kita pastikan di sini ini kan bisa AC dan DC. Terus di sini ada terusnya 8 plus 8 ya. Jadi wattnya, lampu ini wattnya itu 8 watt, sangat kecil ya. Berarti nggak terang dong, masih terangan ini ya? Enggak juga, seperti yang saya bilang tadi ya, watt itu tidak menentukan terang dan redupnya, karena lampu-lampu sekarang itu sudah smart, jadi dia walaupun wattnya kecil lebih terang. Jadi di sini 8 plus 8 berarti ketika Anda menggunakan lampu jarak dekat itu lampunya cuma 8 watt. Jadi ketika Anda menggunakan jarak jauh itu 16 watt. Jadi kan kalau jarak jauh kan dua-duanya nyala. Jadi sisi sini dan sisi sini itu nyala. Tapi kalau jarak dekat salah satu aja yang nyala. Ya, jadi kalau jarak jauh motor ini menggunakan 16 watt. Kalau jarak dekat itu 8 watt. Nah, itu perlu diperhatikan. Banyak teman-teman yang dilihat di sini 50 watt. Wah, pakai lampu 50 watt. Wah, terang ya. Pas dikasih lampu jauh 100 watt jadinya, ya kan? Dua-duanya nyala. Nah, terus pakainya 2 bohlam kayak gini jadinya 200 watt ya. Akimu tekor. Kalau nggak akinya tekor, spoolnya yang kobong. Kalau nggak gitu kiproknya. Karena ini hanya untuk lampu doang, belum lagi untuk bagian lampu yang lainnya kayak lampu rem dan lain-lain, pendukung yang lainnya. Oke ya, jadi ini perlu diperhatikan. Sebenarnya ada lagi yang perlu diperhatikan, yaitu di bagian ampernya. Nah, lampu ini kan ada ampernya. Berapa ampere yang diperlukan oleh lampu ini? Nah, itu ada ampernya. Terus akimu berapa ampere? Kan kayak gitu. Misal motormu Beat yang akinya pendek itu kan 3,5 ampere, ya kan? Nah, terus Anda gunakan lampu yang sampai 1 ampere, punya 2, berarti kan 2 ampere Anda gunakan. Ya pasti tekor, karena untuk menggunakan lampu aja udah menggunakan 2 ampere, belum yang bagian lainnya. Ya, gitu ya. Oke, sebenarnya itu ada, tapi itu harus pakai multitester. Kita pakai yang gampang-gampang. Intinya itu wattnya diperhatikan. Terus itu lampunya bisa AC dan DC, karena banyak saya sering masangin orang beli lampu ya di toko lampu itu nggak bisa dipasang di motornya. Ternyata di situ lampunya itu AC ya, sedangkan di motornya DC, ataupun sebaliknya lampunya itu DC di motornya masih AC, harus merubah jalur lah, yang jelas kayak gitu. Oke, pastikan AC DC dan wattnya itu jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar nanti efeknya kasihan spoolmu yang kebakar. Wes ngono, tak pasang ini. Ini masih 16 watt satunya. Ya, satunya 16 watt. Kalau dikalikan 2, ya kan, itu kan masih kecil. Ya, sedangkan ini ya, ini 16 watt 2, ini perbandingannya lampu 1. Kalau yang 35 watt, ya kan kayak gitu. Nah, ini cuma 16 watt 1, ini 25 watt. Jadi masih hemat ini. Jadi nggak ngerusak aki, nggak ngerusak kiprok kayak gitu. Sama juga untuk lampu rem. Ini kan harus diperhatikan juga. Ini nanti mau diganti lampu rem. Wattnya berapa itu harus diperhatikan. Oke. Terus lampu senja dan lain-lain itu juga perlu diperhatikan. Oke, gitu ya. Saya akan pasang dulu di sini, nanti saya akan coba lah. Nah, nanti kita coba tanpa kita ubah jalur ya. Nanti kalau merasa kurang puas atau kurang terang, bisa diubah ke full DC aja, jalurnya nggak usah pakai AC standar, kita ubah ke DC. Oke Kang Bro ya, ini sekarang kita coba kontak C nyalakan. Oke, nah ini lampunya. Wah, gambarnya ketok. Pokoknya jadi ini putih, ini paling rendah ya isone. Tak rendah ke sih, tunggu ya. Nah, biar kelihatan. Nah, kayak gini. Ini DC ya, enggak ubah tadi lampunya. Lihat stabil kayak gini. Biasa umumnya kan, ya tahu sendirilah. Umumnya itu kan kedip-kedip. Ya kan, biasa lampu kan kalau nggak diubah kan kedip-kedip. Dan di Vario ini dia tetap stabil, wattnya kan rendah ya. Coba tak matiin ya.
Nah ini, nah banyak yang bilang untuk vario kayak gini atau beat yang ke 44 itu orang bilang itu DC, ada yang bilang AC, nggak tahu sebenarnya apa, tapi setauku sih sebenarnya itu dia itu DC. Jadi gimana ya, motor ini umumnya kan motor kalau DC itu kan ketika dimatikan kontak, di on kan gini ya, di on kan itu kan lampu langsung hidup. Nah kalau vario ini sama kayak beat K44 K81 itu dia nggak hidup, yang hidup hanya lampu senjanya ini yang hidup. Nah tapi ketika mesin dihidupkan gini, nah mesin dihidupkan ya, kalau kita matinya pakai standar samping gini, lampu itu tetap hidup. Nah, tolong jelaskan ya buat teman-teman yang paham ini lampunya itu masuknya DC atau AC. Nah setauku itu DC ya, setauku ini masuknya kategorinya DC. Nah cuman banyak teman-teman yang bilang AC. Jadi untuk di vario ini walaupun dia pakai bolam biasa, kita nggak usah ngerubah ke DC dan lain-lain, nggak usah, dia udah langsung kayak gini, udah otomatis kayak gini. Jadi lampunya tetap stabil walaupun kondisi langsam. Nah ini udah terang nih Kang Bro. Nah ini wattnya kalau dekat kan 88, jadi 16 watt. Kalau di jauh dari 32 watt keduanya. Ini saya ganti dengan yang ini juga. Tadi pakai apa merek apa Ayoto semua. Dan alhamdulillah di lampu ini tuh dia itu normal Kang Bro. Normalnya gini loh. Maksudnya gini. Ini enggak kelihatan, saya pasang dulu ya tripodnya ya. Nah, biasanya gini, ini kan lampunya, ini jarak dekat ya kalau nggak salah. Nah, ini kan jarak dekat. Kita jauhkan. Nah, itu kan lihat di tanganku itu kan naik ya lampunya. Ini turun, ini naik, ini turun, ya kan? Normal dia. Ada beberapa tipe ya. Saya kan sering masang lampu kayak gini, sering masang jualanku sendiri, sering juga disuruh masangkan punyanya orang di bawah. Itu saya sering dapat itu ada yang dibikin jauh malah ke dekat, dibikin dekat malah ke jauh. Nah, ada yang kayak gitu. Nah yang lucunya lagi itu kadang lampu dua mereknya sama, itu ditaruh sini sama sini ya. Yang satu itu jauh itu naik, yang satu turun ya, yang satu turun, yang satu naik. Ada yang kasus kayak gitu, jadi kita harus ngerubah kabelnya lagi. Kalau nggak dirubah, jadi walaupun diketek jauh dekat itu lampunya kayak gitu-gitu aja, nggak berubah. Ada yang seperti itu ya. Alhamdulillah merek ini ya normal aja, saya sering pakai merek ini di motorku udah berapa tahun merek ini, walaupun garansinya 6 bulan itu normal. Yang sekali lagi ini bukan promosi, terserah Anda mau pakai apa, pakai Philips, pakai merek apa Osram juga terserah. Tapi kalau yang kayak Philips Osram itu rata-rata wattnya memang agak besar, walaupun ada yang wattnya kecil juga, tapi yang dijual di pasaran rata-rata yang harga 50 ribuan itu wattnya besar. Oke, gitu ya. Jadi untuk pemasangan lampu umum biasa ini nggak usah dilepas, nggak apa-apa, lewat sini juga bisa untuk motor ini. Di intinya itu perhatikan lampunya dan wattnya. Guys, ngono wae lah. Jangan lupa di like, subscribe. Wassalamualaikum.